Halo semuanya, kenalin nama saya Felix. Kalian semua bisa panggil saya Felix. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sesuatu yang sangat bermakna dan sering berdampingan dalam hidup kita. Pasti semua orang sudah paham dan sudah tak asing lagi dengan hal ini tersebut. Soalnya ini sangat berdampingan dengan hidup kita. Isu apa? Yaitu tentang isu kepemimpinan pada era penguasaan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas gaya kepemimpinan demokratis di Presiden Amerika Serikat yang ke-44, yaitu adalah Barack Obama. Nah, saya yakin nih dari semua orang yang menonton video ini pasti sudah paham dengan apa itu arti kepemimpinan dan apa arti teknologi. Tapi rasanya kurang afdol kalau semisal saya tidak menjelaskan sedikit asal-usul dari arti kata kepemimpinan dan arti kata teknologi. Di dalam KBBI, istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin dengan mendapat awalan menjadi memimpin yang berarti menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan. Sedangkan yang melaksanakannya disebut pemimpin, bertolak dari kata pemimpin. Itulah berkembang pula istilah atau perkataan kepemimpinan yang mempunyai makna menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 2009 bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta mengingatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah daripada pekerjaan orang lain yang terorganisasi dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut WJS Purwardaminta pada tahun 1984 menjelaskan bahwa secara etimologis kepemimpinan berasal dari kata memimpin yang artinya menuntun, menunjukkan jalan, dan mengantarkan. Yang dimana ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses atau kemampuan untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan kelompok orang atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan arti kata teknologi dari bahasa Yunani yaitu dari kata tekne yang berarti pekerjaan dan logos yang berarti suatu studi peralatan. Menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur. Sedangkan menurut Miyarso, teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk yang sudah ada. Dan dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis untuk merancang, membuat, dan menggunakan alat, mesin, sistem, dan proses dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Di era pada saat seperti ini, hampir semua hal yang kita lakukan pasti tidak lepas dari yang namanya teknologi, termasuk dalam kepemimpinan atau dalam gaya kepemimpinan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya kita bahas tentang kenapa dan apa korelasi teknologi dengan gaya kepemimpinan. Alangkah baiknya kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu apa itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Pastinya setiap pemimpin akan mempunyai cara tersendiri dalam memimpin atau mendorong bawahannya untuk mau bekerja sama. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin pada saat ia mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam melaksanakan gaya kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan situasi, lingkungan, atau keadaan yang bersifat sikap bawahan yang dipimpinnya. Maka, berdasarkan hal tersebut, gaya kepemimpinan dapat disimpulkan memiliki macam-macam gaya kepemimpinan seperti ada demokratis, otoriter, transformasional, bebas, dan masih banyak lagi. Oke, tapi pada sesi kali ini atau dalam video kali ini kita akan hanya berfokus pada satu gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan secara demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu pendekatan kepemimpinan di masa pemimpin yang melibatkan anggota tim atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam model ini, keputusan tidak hanya diambil oleh pemimpin sendiri, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari anggota tim. Gaya kepemimpinan demokratis cenderung menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memungkinkan kolaborasi, dan meningkatkan rasa memiliki anggota tim antara satu sama lain. Terhadap hasil keputusan, beberapa ciri dari kepemimpinan demokratis meliputi: yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan; yang kedua, komunikasi terbuka; dan yang ketiga, pemberdayaan anggota tim; yang keempat, menghargai kepentingan individu; dan yang terakhir, kolaborasi dari tim kerja. Salah satu tokoh pemimpin dunia yang terkenal dengan gaya kepemimpinan demokratisnya adalah Barack Obama. Ya, Presiden ke-44 Amerika Serikat ini dikenal sebagai pemimpin demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis Barack Obama tercermin dalam pendekatan kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi sebagai Presiden Amerika yang ke-44. Pada tahun 2017, Obama dikenal karena gaya kepemimpinan yang berfokus pada partisipasi, dialog terbuka, dan pemberdayaan. Berikut ini adalah beberapa ciri dari gaya kepemimpinan demokratis Barack Obama. Yang pertama, partisipasi dan ketertiban. Obama mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada komunikasi terbuka dan transparan. Pemimpin demokratis Obama menjunjung tinggi komunikasi terbuka. Dalam pidatonya, ia seringkali mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan persatuan sehingga menciptakan iklim di mana warga merasa dihargai dan didengar oleh pemimpinnya. Liberal America and a conservative America, there is the United States of America. Yang ketiga yaitu ada inspiratif dan mendorong harapan. Obama dikenal sebagai orator yang sering atau mampu menyampaikan pidato-pidato yang menginspirasi seluruh rakyatnya. Seringkali dia juga menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan perubahan positif sehingga membawa harapan positif kepada pendengarnya. Pemberdayaan yang keempat yaitu ada pemberdayaan individu dan komunitas. Pemimpin demokratis cenderung memberdayakan individu dan komunitas. Salah satunya Obama. Obama menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dan menyoroti peran setiap warga dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Yang kelima, penekanan pada kolaborasi dan persatuan. Dalam situasi politik yang seringkali polarisasi, Obama memperjuangkan kolaborasi dan persatuan. Dia mencari cara untuk mengatasi perbedaan, menciptakan konsensus di antara berbagai kelompok di wilayah Amerika Serikat. Yang keenam yaitu ada kebijakan inklusif. Obama berusaha menerapkan kebijakan yang bersifat inklusif, mempertimbangkan berbagai kepentingan, menimbulkan ketidaksetaraan, contohnya termasuk upaya untuk reformasi sistem kesehatan dan perlindungan imigran. Yang ketujuh ada pemimpin bersifat pemersatu. Sebagai pemimpin demokratis, sudah selayaknya Obama menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bersifat pemersatu untuk seluruh rakyatnya. Yang kedelapan yaitu adalah toleransi dan menghormati keanekaragaman. Dalam toleransi dan menghormati keanekaragaman, pemimpin demokratis sering menonjolkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keanekaragaman. Obama mempromosikan inklusivitas dan menekankan pentingnya menghormati perbedaan. Nah, dari sedikit penjelasan saya mengenai kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh Presiden ke-44 Amerika Serikat yaitu Barack Obama, maka isu-isu tersebut menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi pemimpin dalam mengelola organisasi atau negara di era penguasaan teknologi. Kemampuan untuk beradaptasi, inovatif, dan memimpin perubahan menjadi kunci untuk mengatasi isu-isu dengan sukses. Nah, penguasaan teknologi dan gaya kepemimpinan itu memiliki sebuah korelasi karena apa? Dengan seiring berkembangnya zaman, maka tindakan-tindakan atau untuk menunjang keberhasilannya dalam memimpin atau menjadi seorang pemimpin, itu penggunaan teknologi sangat berperan sangat besar, termasuk di gaya kepemimpinan demokratis yang dimana pada saat ini itu sangat terbantu sekali oleh pemanfaatan teknologi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan oleh Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama. Jika ada kesalahan atau kekurangan informasi dalam video ini, mungkin teman-teman semuanya bisa koreksi di kolom komentar. Saya Felix Pramudi pamit undur diri. Sekian.
dan selamat menjalankan aktivitas.